Perkenalkan, sebelumnya saya Imam, akan memimpin sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Yang saya hormati tadi teman-teman PAYU BBS Rayopa, Kepala Bidang OP BBS Rayopa, Kepala Satker OP BBWS Rayopa, PPK OPSDA 1 Bu Tanti, dan juga rekan-rekan dari KPMU, KPEU, dan dari Kabupaten Purworejo, Banyumas, Banjarnegara maupun Kebumen, dari Dinas Pertanian, Bapeda maupun dari PU, dan juga teman-teman dari konsultan ISEI dan juga konsultan pendamping BBWS Rayopa, dan rekan-rekan dari KTPM dan TPM sekalian yang saya. Jadi untuk kegiatan tahun 2021 ini, seperti yang disampaikan Mas Imam tadi, bahwa dari BIU memang ada kegiatan yang sifatnya sebenarnya sudah merupakan tugas dari TPM juga, tapi selama ini mungkin belum pernah kita sosialisasikan apa saja yang menjadi kewenangannya TPM dalam hal ini untuk kegiatan PSTK di tahun anggaran 2021. Jadi ada bahan yang memang sudah disusun bersama dengan KP, jadi kami sudah saling koordinasi baik PAYU Simur maupun PAYU IPDMIP, karena sebagian dari TPM tidak semuanya ter-hire, tidak semuanya dikontrak oleh OPSDA BBBSSO, ada yang juga oleh kegiatan di Bangda. Jadi kalau kita lihat bahwa ada ini struktur organisasi yang pada pelaksanaan IPDMIP dan Simur sebenarnya hampir mirip arsitekturalnya. Mereka ada item-item pekerjaan yang memang saling lintas sektor, dan di situ ada kebutuhan tambahan PSTK itu sudah merupakan bagian dari kegiatan TPM. Nah, di sini hanya saja untuk yang menjadi kewenangan pusat itu ada yang memang bukan dalam lingkupnya IPDMIP maupun MUR, sehingga nanti akan ada tambahan dari konsultan akan meng-hire surveyor untuk lokasi-lokasi yang tidak ada TPM-nya. Nah, ini yang kami juga garis bawahi di sini. Kalau dari pasal-pasal pada addendum kontrak di OPSDA 1 memang sudah ada. Di situ dibunyikan ada bunyi tentang kegiatan tugas fasilitasi dan akselerasi di kegiatan-kegiatan PSTK, dan di sini ada survei lapangannya atau tidak dibutuhkan survei lapangan tergantung dengan kondisi data yang kita miliki, apakah sudah cukup lengkap data tahun lalu ataukah data yang sudah diupload ke sistem kami itu cukup lengkap atau tidak. PJI-nya itu dari Epaksi juga bisa diambilkan. Biasanya kalau memang dibutuhkan lokasi-lokasi yang ternyata di Epaksi belum teridentifikasi kerusakannya, itu sebaiknya tetap ada survei lapangan untuk spot-spot tertentu yang memang update di tahun 2021 ini mengalami kerusakan yang prioritas untuk segera ditangani, sehingga dengan demikian bisa termasuk dalam profil yang update ini. Dan itu gunanya adalah untuk kita mengajukan ke pusat untuk kegiatan-kegiatan tahun mendatang. Setelah ada IPDMIP dan Simur nanti ini, apa saja yang di stok kegiatan kita untuk rehab DI selanjutnya. Jadi bisa jadi itu bisa ditawarkan melalui loan lagi atau melalui APBN. Dan di sinilah peran penting profil PSTK ini agar bisa menjadi data compiler ya untuk keadaan masing-masing DI. Nah, ini yang kita belum tahu sebenarnya kontrak di kabupaten itu yang seperti apa yang di-hire oleh Bangda. Nah, untuk DI yang ada IPDMIP maupun Simur, ini akan ada TPM di sana ikut diperbantukan untuk mencari datanya. Nanti tetap ada koordinator di sana. Untuk di non-loan itu ada surveyor dan koordinator juga. Jadi data itu tetap diambil dari Mantri, Juru, dan juga Direksi Pekerjaan dan P3A yang di lokasi. Seperti halnya dengan kegiatan TPM,
kontak person sudah dipegang oleh TPM semua, sehingga kami harapkan itu lebih mudah koordinasinya karena mereka sudah bekerja selama setahun kemarin, sehingga tidak perlu lagi cari siapa yang menjadi kontak person untuk lokasi-lokasi dalam kewenangan masing-masing. Dan kami juga mengarahkan agar TPM hanya bekerja di lokasi yang menjadi area kewenangannya dia, sehingga dia tidak perlu perjalanan dinas antar lokasi, sehingga yang dia tanggung jawab adalah tanggung jawabnya dia yang dalam kategorinya si kontraknya itu, tidak perlu keluar dari. Nah, perbedaan sedikit kalau yang di kesepakatan di kabupaten dan yang sesuai dengan kontrak, ada beberapa item yang mungkin fasilitasinya akan berbeda. Nah, yang di kewenangan pusat kita sudah ada TPM itu dengan berbagai macam fasilitasi. Yang menjadi tambahan adalah pengisian form PJI, PCTK, dan Sosek. Ini form-form ini nanti akan kami sosialisasikan lebih lanjut karena pada saat ini tahapnya ada beberapa yang sudah mulai jalan, itu yang dilaksanakan oleh surveyor langsung. Kalau untuk TPM, karena kami tahu ini adalah antar satker, bisa jadi antar kementerian, sehingga kami harus di depan sosialisasi dulu menyatakan adanya kebutuhan ini, dan ini sebenarnya kerja bareng yang bagi TPM menguntungkan karena bisa ditagihkan untuk kegiatan bulanannya. Jadi harapan kita ini belah pihak. Nah, untuk beberapa item yang akan didata selain ke dinas dan penyuluh pertanian, tentunya kita ada gender mainstreaming, jadi tetap ada kelompok wanita tani tetap dilibatkan di sana. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, juga ada kelompok pendamping lapangannya KPL dan juga TPM yang untuk lokasi DI yang di PDMIP dan Simur, yaitu pada Sintang, Kedung Putri, dan juga Banjar Cahyana. Lalu yang surveyor di daerah non itu ada 5 yang lain, ada Boro, ada Serayu, ada Singomerto, ada 2 lagi tuh Tanjung, dan 2 lagi tuh saya agak lupa. Tapi ada 5 yang non kegiatan loan di situ. Nah, ini untuk flowchart kegiatan PJI-nya. Di sini dibunyikan surveyor dan TPM dianggap satu jenis, job desk-nya sama, yaitu inventarisasi data dan dokumentasi. Untuk koordinator nanti tetap akan ditunjuk dari konsultan, ada yang compiler data per DI-nya. Nah, kami mohon bantuan juga kepada teman-teman KTPM untuk bisa membantu jalannya transisi ini ya. Sepertinya kan kami harus bisa membriefing dulu form-form tadi seperti apa dan cara pengisiannya, sehingga nanti mungkin dibutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk ke teman-teman TPM agar bisa melaksanakan tugas yang sebenarnya sudah merupakan juga lingkup pekerjaan yang terkontrak di teman-teman TPM. Itu Mas Imam yang bisa saya tambahkan untuk kegiatan DI Kewenangan Pusat tahun 2021. Monggo untuk monef-nya bisa dilanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Ini mengingatkan kepada KTPM agar tahun ini adalah melanjutkan agenda dari tahun 2020. Untuk Kebumen sampai dengan Emonef yang diisi tahun kemarin di Desember 2020 sampai dengan awal tahun, itu jumlah yang sudah direorganisasi terhadap jumlah desa ini tersaji pada tampilan seperti ini, baik di kewenangan pusat dan di kewenangan kabupaten. Harapan kami dari beberapa nilai di sini ini akan menjadi baseline untuk agenda kerja pada tahun 2021. Ini untuk Kabupaten Kebumen dan Banyumas kebetulan sama. Untuk DI Curug ini jumlah reornya sudah sama, kelasnya adalah belum berkembang, ini ada di 15 buah, kemudian sedang berkembang ini ada 5. Nah, mudah-mudahan pada tahun ini Mas Ridwan bisa menjadi komandan untuk mencoba mengangkat dari 15
belum berkembang menjadi sedang berkembang. Saya kira waktunya masih cukup banyak untuk kita berproses, dan juga di Kebumen, terutama di Wadas Lintang, ini ada desanya 349, jumlah yang sudah direor adalah 278 dengan klasifikasi belum berkembang 216 dan sedang berkembang 57. Ini menurut data Emonef. Nah, beberapa hari ke depan kami akan mengundang KTPM dari 4 kabupaten untuk mengupdate tabel 52. Kebetulan juga pada bulan April ini kami selaku KP menyarankan kepada PIU dan akan mengagendakan seperti biasa rapat pertemuan atau rapat koordinasi provinsi dari 4 kabupaten via Zoom. Untuk pertemuan triwulan tersebut nanti akan diagendakan setelah pengesahan OWP dan AWP dikirim dari Jakarta, sehingga kita bisa diskusi lebih fix setelah ada pengesahan revisi OWP dan AWP itu. Nah, salah satunya juga terkait dengan pembahasan reorganisasi. Inputnya, teman-teman, itu adalah RKTL, Renja Bulanan, Rencana Kerja Bulanan, Koordinasi, kemudian ada pendampingan dan pemberdayaan untuk P3A, GP3A, Pautan dan enggak Pautan. Dan kemudian ada proses. Prosesnya ini dilakukan secara bertahap, ada jangka waktunya, ada tahapan kegiatannya, ada langkah-langkahnya. Dan ini sudah teman-teman lakukan. Dan ini ada output antara. Outputnya ada output antara. Proses itu bisa menjadi output antara. Kemudian ada output akhir. Output akhir ini tentunya apa yang sudah kita siapkan di RKTL dan yang disiapkan dari awal dan bagaimana misinya. Dan teman-teman sebagian yang sudah pernah ikut program-program besar seperti PNPM, PAMSIMAS, itu untuk mengukur ini semuanya sering diminta membuat kurva S. Ya, jadi kurva S perencanaannya berapa, kemudian realisasinya berapa. Sehingga pada saat presentasi penyampaian gagasan itu yang disampaikan dulu terlebih dahulu adalah realisasi dia seperti apa dari rencananya. Jadi kita coba kembali pada gambar piramid ya. Piramid yang paling atas dulu disampaikan. Oke, piramid yang paling atas dulu berapa persen, baru nyebar ke bawah. Kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah disampaikan. Seperti apa renjanya bulan ini, apa renja dari bulan Maret, Februari, Maret, April disampaikan pada saat ini. Bagaimana hasil dan apa outputnya. Jadi mohon maaf, kalau tadi sekali lagi mohon maaf ini, dan saya mudah-mudahan 2 kabupaten lagi jangan lagi ya. Dibicarakan tadi, kami sudah seperti ini, ya maaf kata, saya langsung aja mungkin di Banyumas tadi menyampaikan lebih banyak, saya maaf kata, ngambang gitu jadinya. Apa inputnya, apa outputnya, apa out prosesnya. Mungkin teman-teman sudah sampaikan ke KP atau BBWS, tapi di dalam presentasi kita harus menyampaikan apa yang sudah kita sampaikan. Sama seperti kami ISAI Jateng, ISAI ini ada 14 provinsi. Semua laporan kami sebulan ISAI Pusat sama Bangda sudah tahu. Tapi ketika diminta menyampaikan bagaimana progres Jawa Tengah, maka kami harus menyampaikan 7 kabupaten ini progresnya seperti apa. Apa yang kami lakukan di dalam rencana kerja kami dari Januari sampai Maret. Sama seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, kami sangat sedikit sekali bisa mendapatkan info gambaran yang jelas gitu. Dari dari Februari, dari awal, atau mungkin dari Maret sampai April ini, progresnya seperti apa. Mungkin teman-teman di KP BWS atau BWS sudah dapat info itu. Tapi dalam ajang ini, tolong disampaikan apa, sehingga masukan-masukan konkret bisa lebih muncul ke permukaan. Oke, itu yang pertama. Kemudian itu yang secara umum ya ke teman-teman semua. Sehingga apa katanya namanya koordinasi berapa kali, ke siapa, hasilnya apa, masalahnya apa, saran-saran dari apanya apa. Kemudian pendampingan ke P3A, nah, berapa kali P3A-nya sampai saat ini sudah berapa P3A, GP3A yang didampingi. Poktan yang sudah didampingi ada berapa? Apa hasilnya? Apa outputnya? Apa masalahnya? Dan itu masalah itulah menjadi kemudian RKTL
3 bulan ke depan, dan selanjutnya seperti itu berputar. Itulah tadi output antara untuk kita dapatkan output akhir. Demikian IPO ini, untuk IPO ini. Dan satu hal lagi saya ingin mengkritisi lagi, mungkin mengingatkan bahwa ada tadi untuk Ibu Kusnul selalu menyampaikan tentang koordinasi ke P3A, GP3A. Mungkin kami perlu ralat ya, perlu perbaiki bahwa ke P3A dan GP3A itu selalu adalah pendampingan, jangan koordinasi. Harus ada pendampingan terus. Kalau bahasa koordinasi sampai pada level desa, level UPT, GPP, KPAyu. Itu saja secara umum, Mas Imam, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran apa yang ingin kita capai pada hari ini. Terima kasih Mas Imam. Jadi untuk target di untuk Kabupaten Purworejo, khususnya nantinya di REOR untuk di tahun 2021, nanti ada agenda yang dari Kabupaten Purworejo 20 yang akan direncanakan REOR oleh DPUPR. Kemudian tentunya untuk yang dari teman-teman TPM itu kami mengalami kendala karena di mana banyak katakanlah ada desa-desa yang belum mau dikatakan untuk di-REOR. Di sana itu terjadi karena memang ada katakanlah dalam bahasa Jawa ini wong banyu wae tekan gitu loh. Ngapain di-REOR gitu. Itu satu. Kemudian untuk target-target lainnya seperti kegiatan tentunya tidak jauh, yaitu untuk di kegiatan PSETK Kabupaten nantinya akan dimulai setelah Lebaran. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Bu Fitri dari Bapeda, kemudian kami sudah membagi tugas untuk kegiatan TPM di lokasi-lokasi untuk kewenangan DI Kabupaten. Kemudian untuk nantinya kegiatan yang dari balai, ya kami tetap akan mensupport kegiatan dari BPWS untuk kita kombinasikan dengan kegiatan yang ada di kabupaten seperti itu. Mungkin itu Pak Imam. Saya menanggapi saja, tidak banyak. Artinya, tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan juga, sifatnya mungkin untuk bahan pertimbangan kita ke depan. Pertama, tadi di format yang dikirim itu lewat chat tadi saya sudah tulis juga. Ini apakah forum semacam ini sudah selama ini sudah berlangsung secara rutin atau periodik? Kalau belum, alangkah baiknya ini nanti dijadwalkan setiap, mungkin saya nggak tahu periodenya apa, akhir bulan atau setiap 2 bulan sekali. Artinya kita bersama-sama bisa duduk bersama mencermati apa yang dilaksanakan teman-teman TPM, sekaligus kendala yang dihadapi. Kita akan ikut dengar, mudah-mudahan kita bisa ikut bantu. Pertama itu. Kedua, terkait dengan koordinasi KTPM ya, terutama dengan dinas. Memang secara periodik terjadwal tidak, tapi kami seringkali mendapatkan sifatnya mungkin koordinasi sekaligus konsultasi dari KTPM, membahas hal-hal yang menjadi wilayah tugas mereka yang sekiranya memang kita harus membantu ke sana atau kita terkait di sana. Itu sudah dilaksanakan oleh Pak atau Mas Anas. Hanya saja saya sebetulnya melihat paparan tadi dari awal ya, dari tadi pertama Kebumen kalau nggak salah, kemudian Banyumas dan Purworejo dan Banjarnegara. Kami melihat alangkah baiknya kalau ini ada format standar yang apa yang dilaporkan, kemudian kira-kira bentuknya seperti apa. Tadi saya berkali-kali mendengar Mas Imam menanyakan target atau capaian dari output yang sudah ditargetkan seberapa. Ini kan tadi empat kabupaten formatnya menjadi tidak sama, ada yang singkat, ada yang sangat panjang. Tadi Banjarnegara sampai berlembar, sampai tulisannya lembut-lembut juga nggak kelihatan.
Tapi Siap, Bapak. lumayan lah ada upaya melaporkan dengan detail. Saya kira ini perlu dipahami bahwa kita perlu detail tadi. Pak Tulus tadi juga menegaskan kita sering koordinasi ke sana ke sini. Terus berapa kali seringnya itu, kemudian hasilnya apa atau ketemu siapa, apa yang dibahas, tindak lanjutnya siapa. Ini saya kira bukan hal yang mudah memang buat laporan detail itu, tapi ini penting menurut saya untuk kita bisa benar-benar melihat apa progres kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait dengan kegiatan yang kami lakukan sendiri untuk PUPR, terutama yang di sana ada TPM juga harus kita sertakan sebagai bagian dari kegiatan organisasi misalnya. Kami sudah menyiapkan bahwa nanti insya Allah setelah Lebaran ya kita mulai. Ini Lebaran Idul Fitri loh, bukan Lebaran Haji. Jadi nggak lama lagi maksud saya. Siap, Bapak. Untuk perlengkapannya akan kita fasilitasi untuk peserta atau reorganisasi nanti rapat dengan P3. Kami sudah pesankan ini insya Allah dalam minggu depan mungkin sudah serah terima. Kami sudah siap sebetulnya. Hanya masalah penjadwalan yang ini sudah terlanjur membuat perencanaan ada jamuan. Ini kalau kita laksanakan di bulan puasa, kami nggak bisa SPJ-kan itu nanti nggak maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi saya mengingatkan atau teringat bahwa kalau kita mereorganisasi P3 di Purworejo itu kan jumlahnya sangat banyak. Bahkan kami tidak pernah berpikir akan membentuk lagi karena secara existingnya itu sudah cukup. Masing-masing DI itu ada. Atau yang memang butuh gabungan juga sudah ada. Hanya saja kondisinya memang perlu kita masuk ke sana untuk reorganisasi dan mengaktifkan kembali. Tapi kalau kita hanya mengandalkan dari program ini masih kurang, sehingga kami sudah berusaha untuk mulai tahun 2022 PBD kita akan secara rutin ada kegiatan untuk pembiayaan untuk itu. Meskipun mungkin jumlahnya ya kita melihat kemampuan dari tahun ke tahun. Tahun depan saya rencanakan 10 P3A. Kemudian mungkin tahun depannya lagi kalau dipandang lebih mampu kondisinya bisa lagi 20 atau berapa. Artinya ini menjadi rencana kita untuk ke depan. Dan mungkin pada saatnya nanti TPM sudah nggak bertugas di situ. Ya udahlah kita laksanakan sendiri sama petugas kita. Satu lagi terkait dengan reorganisasi yang mandiri, kami terima kasih Pak Anas dan kawan-kawan sudah bisa mendorong beberapa P3A bisa terbuka untuk mereorganisasi diri sendiri dan kami dukung secara mungkin beberapa hal yang kami bisa, setidaknya kami akan menghadiri untuk pertemuan itu. Dan ada juga pemikiran untuk DI yang mendapatkan rehabilitasi. Misalnya ya tahun ini ada beberapa DI dengan pembiayaan DHK. Kami akan mendorong mereka juga P3-nya diaktifkan kembali. Jadi mumpung ada reorganisasi, kita dorong pengurusnya untuk aktif kembali. Sekaligus kalau memang perlu reorganisasi ini tapi baru masih di tingkat pemikiran. Tadi saya sudah bisik-bisik dengan PPK-nya. Kiranya tahun depan mungkin bisa kita coba untuk kita mulai. Memang nggak banyak, tapi kan di situ ada terpadu, ada penanganan fisiknya, tadi juga ada penanganan organisasi. Lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk semua saja sudah terlaksana acara ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk tambahan mungkin yang tadi disampaikan Pak Gun itu benar, memang kita butuh paling nggak ada penyeragaman format apa saja yang harus disampaikan pas laporan MONEF seperti ini. Satu, lingkup kegiatannya, jadwalnya apa, rencana dan realisasi, itu dulu ya. Tadi sebagian kayaknya yang dua terakhir itu sudah menyampaikan, sudah ada format jadwal, ada realisasi, tapi punyanya Pak Paino tadi terlalu kecil-kecil sepertinya. Nanti mohon di-share ya Bapak Ibu yang sudah menyampaikan laporannya pada hari ini. Tadi soalnya saya cuma bisa download punyanya Bu Husnul ini yang sudah di-share di chat box. Lalu untuk MONEF saya setuju, kita perlu meningkatkan frekuensinya, mungkin minimal per triwulan Mas Imam. Dan tadi itu yang untuk format penyeragaman seperti halnya kalau kita paparan ke lender itu kan sudah ada
PPT-nya harus isinya apa aja dan mereka tinggal ngisi gitu. Jadi formatnya itu sudah seragam, mereka tinggal mengisikan data-data yang dibutuhkan untuk pelaporan di PPK PSDS 1 minimal seperti apa gitu. Jadi kalau seperti ini kan tadi kan memang beda-beda dan tidak ada yang mungkin ada data yang miss yang seharusnya sangat penting bagi kita tapi ternyata bagi teman-teman TPM itu tidak disampaikan, padahal mungkin sudah dikerjakan tapi tidak tayang di laporannya tadi itu yang mungkin kendala-kendala seperti ini bisa jadi kendala administrasi bagi PPK PSDS 1 dalam hal pelaporannya. Terus untuk tadi ada pertanyaan mengenai reorganisasi yang mereka pada males-malesan gitu misalnya, bisa disampaikan namanya dengan adanya reorganisasi bagi mereka yang P3A-nya tadinya tidak aktif menjadi aktif, itu kemungkinan besar untuk mendapatkan dana modernisasi itu bisa lebih bagus gitu. Apabila memang tidak ada keinginan dari petaninya, kemungkinan juga dari pihak pemberi dana itu juga tidak memprioritaskan. Jadi yang diprioritaskan mendapatkan rehabilitasi ke depan itu memang IKSI-nya rendah tapi IKMI-nya tinggi. Jadi indeks kinerjanya si jaringan irigasi sudah banyak yang rusak, tapi kemauan petaninya untuk maju untuk dimodernisasi itu ada. Nah, itu dua itu yang bisa disampaikan kepada para petani sehingga mudah-mudahan dengan begitu mereka juga berkeinginan, karena memang kalau jaringan irigasinya itu rusak, nilainya rendah, tapi ternyata petani yang nggak mau ngurusin ya biasanya memang prioritasnya jadi kurang bagus. Itu makanya kenapa yang dimodernisasi pada kegiatan Lonsimurp itu adalah yang di Banjar Cahaya dan Gunung Putri, dan di PDMP itu yang di Wadas Lintang kalau yang di Kondangan Pusat. Makanya mungkin dari teman-teman TPM bisa menggunakan alibi dan penjelasan ini bisa menyampaikan kepada pihak P3A. Dan memang peran TPM sebagai garda depan dari sisi partisipatory dan juga integratednya si IPDMP ini sangat penting. Jadi kan modernisasi itu ruhnya ya dua itu. Dengan adanya TPM harapannya kita itu bisa mendekat lagi ke P3A lebih jauh gitu loh. Makanya peran teman-teman di sini itu adalah bagaimana menyampaikan informasi-informasi dan sekaligus juga mendampingi mereka untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau TPM-nya aja udah sedih gitu kan kayaknya gampang menyerah gitu. TPM-nya harus optimis dulu untuk bisa menyampaikan pesan-pesan positif sehingga mereka juga yang di P3A juga terinspirasi untuk meningkatkan kinerjanya dan juga arah untuk modernisasi itu terbuka gitu. Itu yang mungkin teman-teman di TPM harus semangat dulu gitu ya. Lalu ada lagi mungkin tahapan, tadi kan untuk keragaman format itu juga ada tentang lingkup pekerjaan, modal dan organisasi serta dokumentasi. Nah tadi dokumentasi sebagian sudah ada yang menyampaikan ya, maksudnya sudah ada ini, sudah ada itu. Tapi yang kalau kami lihat dari dokumentasi yang di band, karena ternyata konsultan pendamping ini menggunakannya dengan band di monitoring di sana. Ini kan di website bisa dilihat gitu ya. Sebenarnya kan kalau kalian para TPM ini sudah rajin aja mengupload di sana, dokumentasi pada paparan tidak begitu harus banyak. Tinggal di-linkkan ke bandnya, kita bisa buka buktinya ada di sana semua. Saya rasa hampir semua ini kan sudah anak-anak milenial, masa sih untuk sosial media tidak mau upload bahan-bahannya, karena kan sedikit kalian foto terus upload di sana sudah membuktikan bahwa sudah ada pekerjaan terlaksana. Jadi kalau bisa agak rajin-rajin dikit lah. Ini saya lihat tadi beberapa kabupaten itu paling dari 35 anggota 4 orang doang yang upload gitu kan. Kesannya kayaknya itu aja yang mau ngupload, bukan masalah apa ya. Kalau ada yang merasa itu terus merasa ya dibilang narsis atau gimana, ini enggak. Kalau ini fungsinya adalah untuk membuktikan bahwa TPM kita benar-benar sudah turun ke lapangan, sudah bertemu dengan siapa saja. Jadi koordinasi yang tadi aku dari masing-masing kami minta untuk bisa di-upload gitu di masing-masing TPM, karena saya lihat itu anggotanya sudah semuanya, kalau dari TPM ini semua ya cuma 16, Ben 57, Purworejo 35, Banjarnegara 15, berarti hampir semua sudah member gitu kan di sana, sehingga harapannya ya bisa aktif untuk
upload juga gitu. Jadi buktikan di situ bahwa memang sudah terjadi sesuatu. Gitu. Nah, mungkin Mas Imam masih ada tambahan? Mungkin kalau dari PAYU sepertinya itu dulu yang sedang kami tambahkan. Ya mudah-mudahan ke depan monef semacam ini bisa terlaksana seperti permintaan kami tadi, minimal per triwulan ya Mas Imam. Terima kasih. Harapannya nanti kita setelah ini nanti program-program kita bisa disandingkan dan bisa disesuaikan ya Bu dengan kegiatan yang ada di kabupaten, khususnya karena teman-teman di sini mungkin sekarang target-targetnya kan baru di saat pendampingan P3A, mungkin nanti ketika ada kegiatan masuk kegiatan PSTK, jadi teman-teman sudah mulai ke sana juga dan sebagainya. Saya harapkan nanti kita selalu berkoordinasi, dan juga tolong teman-teman TPM bahwa ini kita adalah satu koordinasi dalam lingkup koordinasi. Jadi semua dari balai nanti ada PAYU yang harus semua harus koordinasi juga, mengetahui di sana. Terus teman-teman dari kabupaten juga harus mengetahui, dari Bapeda maupun dari dinas-dinas PU maupun pertanian, Bapeda juga harus mengetahui. Di samping nanti didampingi oleh teman-teman dari KP maupun Matur Pak Imam dan para pimpinan semuanya. Saya hanya menambahkan sedikit, ada beberapa kendala. Kenapa kemudian ada beberapa P3A yang belum berhasil kita reog. Ini adalah yang pertama, sama dengan di Kebumen tadi yang disampaikan dengan Bu Husnul, bahwa ada desa yang sangat keberatan mengeluarkan SK kepengurusan P3A karena mereka khawatir akan SK tersebut dengan segala konsekuensinya mesti akan dibebankan kepada desa. Itu juga menjadi sedikit kendala yang saya pikir ini barangkali nanti balai bisa lebih mensupport, mendorong ketika turun ke daerah atau ketika dalam beberapa kegiatan untuk terus memberikan memberikan penguatan terhadap pemerintah desa juga, bahwa mereka juga harus mau mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan ketiga itu sendiri. Ini yang menjadi kendala di beberapa yang belum berhasil direog. Itu saja barangkali dari kami ingin dukungan dari semua pihak, dari balai, dari Bapeda sendiri, dari semua OPD, bahwa desa jangan takut mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan P3. Ini menjadi penting Pak Imam. Terima kasih Pak Imam dan semuanya, terima kasih. Terutama juga saya ingin menyapa Mbak Puspita. Selamat sore. Ya, Pak Tommy juga Pak ya. Ridwan. Ya, terima kasih Bapak. Pak Imam, sedikit Pak menanggapi dari Pak. Ya, silakan Pak. Tadi. Ya. Ya, menarik sekali. Langsung saja Pak Ridwan, bukan hanya jalur birokrasi sih sebenarnya yang harus berkoordinasi bagaimana desa berani mengeluarkan surat keputusan. Coba juga lakukan sinergitas terhadap pengelola program lainnya. Seingat saya itu program desa itu kan sangat dekat dengan teman-teman. Nah, harapan saya ini harus teman-teman juga ceritakan masalah itu kepada teman-teman pendampingnya. Jadi supaya ini sinkron gitu. Kan ada di desa itu namanya JIT dan JITU programnya kan. Nah, bisa aja itu kita melibatkan teman-teman program lain. Ya, maksud saya ingin katakan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Ibu tadi mengatakan ada dua partisipatori dan integrate. Sebenarnya di situ peran-peran kita sebagai terutama KTPM. Bagaimana melihat kerja-kerja kita itu bisa terintegrasi atau tersinkronisasi antara program-program yang ada di wilayah kita, di wilayah kerja kita. Saya kira itu saja tambahan saya. Jangan setiap apa-apa selalu ke pemerintahan, tetapi juga kita harus mencari potensi-potensi yang dapat kita lakukan sebagai mitra kerja kita di lapangan. Saya kira itu Pak Imam. Terima kasih, langsung saja. Mungkin mau nambah saja tadi karena ada dari Purworejo sudah menyampaikan bahwa TPM sudah membuat profil P3A. Itu di dalam kontrak juga jelas bahwa TPM harus membuat profil P3A. Itu
Itu yang Purworejo tahun 2020, mungkin kalau nggak salah laporan bulan Mei itu udah buat itu ada profil P3, meskipun baru beberapa, dan pada akhir tahun udah banyak yang buat. Kemudian yang Banjarnegara itu yang di Kebut itu mungkin akhir tahun itu di Kebut buat profil P3A itu udah tadi sudah disampaikan ada berapa, sudah banyak, tinggal sedikit itu ya. Mohon untuk yang Banyumas sama Kebumen itu untuk segera membuat, dan kemarin sudah saya buatkan tabel siapa saja yang sudah membuat profil P3A mana yang sudah buat, itu nanti akan kelihatan. Ini bukan target yang secepatnya, tapi nanti di akhir proyek harapan saya TPM yang udah P3 yang udah didampingi itu udah bisa dibuatkan profil meskipun sederhana, jadi nggak usah terlalu wah gitu, yang penting udah ada wujudnya. Karena dampingan TPM di IPDM-IP itu hasilnya bukan fisik, artinya bukan saluran gitu. Mesti seperti Gus Nul tadi yang menyebut P3 TKI itu kan saluran tersier dibangun, direhab gitu. Kalau di kita kan nggak fisik itu. Mungkin bentuk fisiknya bentuk buku profil P3A. Itu saya kira sederhana aja juga nggak apa-apa, yang bisa lengkap mungkin dari contoh juga ada itu yang menampilkan peta, terus skema jaringan, skema bangunan ya. Kalau bisa sampai itu juga lebih bagus gitu. Tapi kalau tidak ya sederhana itu nanti biar ada tinggalan untuk mereka baik di P3A maupun di UPT itu ada tinggalan, hingga kalau nanti ada program lanjutan atau mungkin dari pihak dinas akan melakukan perbaikan profil P3A udah bisa dilanjutkan. Mungkin itu satu yang saya sampaikan, karena ini waktu mungkin udah sore ya, itu mungkin bisa dilanjut di lain waktu. Oh ya, satu lagi tadi karena saya disentil itu sama Mas Ovan itu tadi ya. Itu yang kemarin tuh memang ada rencana, cuma ada kontak ke saya bahwa di sana ada permasalahan mau mengumpulkan beberapa P3A unit, mau dibentuk GP3 atau apa gitu. Kemudian saya kasih gambaran bahwa dulu di program lain gitu ya, program lain ada yang namanya Forum Koordinasi Daerah Irigasi FKDI, itu yang dilakukan di Selokan Mataram Sekunder Van der Beek ya, waktu itu juga rame itu ada apa pembuatan ini budidaya udang, sehingga itu menghabiskan air dari kolam dibuang ke sungai, sehingga menyebabkan di daerah hilir itu kehilangan satu musim, sehingga diadakan FKDI ya. Itu mungkin seperti itu yang dilakukan teman-teman TPM di Purworejo yang wilayah Mas Ovan. Terima kasih Mas Ovan sudah membuat forum, semoga itu jadi acuan bagi teman-teman yang lain dan bisa mungkin diresmikan atau apa itu nanti kalau belum ada GP3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan bahwa kegiatan ini nanti akan kita coba rutinkan, mengevaluasi teman-teman. Harapannya nanti teman-teman bisa menyampaikan dengan format yang sama, sehingga nanti target-target dan apa yang harusnya sudah teman-teman kerjakan bisa tersampaikan pada kita dan juga ke kabupaten masing-masing. Dan kami mohon untuk bantuan teman-teman nanti untuk kita berkolaborasi. Kita memang ada kegiatan yang di kabupaten, ada juga di kegiatan yang ada di kami yaitu di BBWS. Dan nanti kita nanti ada selalu koordinasi terkait apa saja kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, dan nanti akan kita sampaikan melalui PAYU BBWS Rayopak untuk target dan jadwal-jadwalnya, sehingga nanti kita supaya sinkron dan tidak ada tumpang tindih kegiatan di saat teman-teman di lapangan nantinya, sehingga nanti pada saat pembuatan laporan teman-teman bisa fokus pada
poin-poin tersebut saja. Mungkin itu, terima kasih atas teman-teman waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih dari Kabupaten Banyumas, Kebumen, Purworejo maupun Banjarnegara, Dinas PU, Bapeda, Pertanian, dan juga teman-teman dari ISAE Jawa Tengah, dari teman-teman KP, dan juga rekan-rekan dari KTPM maupun TPM di 4 kabupaten. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Hasil ini nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti segera, dan juga kami harapkan untuk selalu berkoordinasi ataupun selalu berkomunikasi dengan baik di kabupaten maupun di BBWN. Dalam hal ini nanti mungkin bisa disampaikan lewat PAYU selaku dari pengelola dari PD di BBS Rayopa. Untuk itu teman-teman kami harapkan kontribusinya di sana. Ya, sekali lagi kami dari BBS Rayopa mohon maaf apabila dalam memimpin jalannya rapat atau diskusi pada siang hingga sore hari ini kurang berkenan, banyak sekali mungkin kekurangannya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatan program kita ini. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga diberikan kelancaran semuanya sampai nanti selesai sampai ke Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi dan juga program-program kita bisa dimudahkan dan diberikan kesuksesan dalam program ini. Terima kasih mewakili dari BBS Rayopa, kami mohon undur diri dan saya cukupkan sekian. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.